Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tantangan terbesar dalam budidaya cabai. Serangan virus yang dapat menyebabkan daun mengeriting, pucuk daun mengkerut, dan perubahan warna daun yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Virus tanaman yang menyebar melalui serangga vektor seperti kutu daun dan trip menjadi musuh utama para petani cabai. Kami akan menjelaskan jenis-jenis virus yang sering menyerang tanaman cabai di Indonesia. Selain itu, kami juga akan membahas langkah-langkah pencegahan dan pemulihan yang dapat sahabat lakukan untuk melindungi tanaman cabai sahabat dari ancaman ini. Dan bagi sahabat yang penasaran, kita juga akan mengeksplorasi mengapa varietas lokal memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap virus dibandingkan varietas hibrida. Apakah sahabat siap untuk menemukan cara-cara efektif dalam mengatasi masalah ini? Mari kita mulai. Menanam cabai dewasa ini rasanya sulit untuk terbebas dari permasalahan penyakit klasik berupa daun mengeriting, pucuk daun mengkerut, atau warna daun menguning. Para peneliti patogen tanaman sepakat menengarai masalah tersebut diakibatkan oleh infeksi virus yang menyerang sel-sel tanaman. Virus memasuki jaringan tanaman melalui bantuan atau perantara serangga hama yang menghisap cairan tanaman dengan menusukkan stilet atau semacam lidah jarum ke sela-sela sel tanaman. Di dalam saliva atau air liur serangga terdapat partikel virus yang super mikro ukurannya. Virus tersebut ikut memasuki sel-sel tanaman dengan mudah dan akhirnya berkembang biak di dalam jaringan tanaman, hingga memunculkan dampak seperti disebut di awal tadi. Virus tanaman merupakan partikel asam nukleat yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Karena berwujud partikel, maka virus bukanlah benda hidup. Mereka hanya bisa bereplikasi atau melipat gandakan diri dengan memanfaatkan sel-sel tanaman inang, sehingga menimbulkan masalah pada tanaman. Virus disebarkan dari satu tanaman ke tanaman lain oleh vektor, seperti tangan manusia, serangga, alat pertanian, nematoda, dan jamur. Jenis-jenis virus yang paling umum menyerang tanaman cabai di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, virus mozaik. Awalnya menyerang tanaman tembakau, kemudian mulai banyak menyerang tanaman golongan Solanaceae atau terung-terungan, termasuk tomat dan cabai. Ciri dari serangan virus ini adalah berupa corak-corak kekuningan pada daun. Umumnya ditularkan oleh serangga trip dan apit atau kutu daun. Mereka menyerap cairan tanaman sambil menularkan virus tersebut ke dalam jaringan sel tanaman. Yang kedua, virus Gemini. Virus ini menyebabkan daun-daun cabai berwarna kuning merata, terutama dimulai dari daun muda, dari pucuk hingga daun-daun dewasa. Vektor atau perantara virus Gemini adalah serangga kutu kebul, yang juga menyerang tembakau dan terong. Virus Gemini ini memblokir pembentukan klorofil, sehingga tanaman tidak mampu berfotosintesis secara normal, sehingga pertumbuhan dan produktivitas terhambat. Yang ketiga adalah virus keriting. Ciri serangan virus ini adalah daun mengeriting baik pada daun-daun tua maupun daun-daun yang baru tumbuh. Pada daun-daun tua, vektornya adalah trip, apit, dan kepik penghisap daun. Sedangkan pada pucuk-pucuk daun muda, vektor utamanya adalah tungau. Tungau termasuk serangga berkaki 8 dan masuk dalam golongan Acarina. Untuk mengendalikannya menggunakan akarisida atau bukan insektisida biasa. Pada serangan akibat tungau seringkali memperlihatkan warna pucuk kuning atau coklat muda dan bentuk daun sempit, kecil, dan memanjang. Selain cabai, virus ini juga menjangkiti tanaman tomat,
lada, melon, semangka, dan keluarga terung-terungan. Pengendalian penyakit oleh virus tidaklah mudah. Hingga saat ini, tidak ada bahan kimia yang efektif dalam mematikan virus karena virus bukanlah benda hidup. Perkembangan virus hanya dapat dihambat oleh tanaman itu sendiri dengan pembentukan senyawa-senyawa fenolat. Meminimalkan serangan virus haruslah terpadu mulai dari pencegahan infeksi oleh serangga vektor, meningkatkan ketahanan tanaman, hingga memulihkan kondisi tanaman setelah serangan. Cara pencegahannya adalah: yang pertama, mengendalikan hama-hama vektornya dengan insektisida dan akarisida yang tepat bahan aktif, dosis, dan intervalnya. Yang kedua, merotasi jenis tanaman dengan tanaman yang tidak sefamili juga dapat menghambat mata rantai penularan virus. Yang ketiga, menanam varietas tanaman yang masih resisten terhadap virus. Tanaman yang masih resisten terhadap virus adalah varietas-varietas baru tertentu atau varietas lokal yang mampu memproduksi senyawa fenol secara alamiah untuk melawan virus. Tanaman mempunyai mekanisme alamiah dalam bertahan dari gangguan apapun dengan pembentukan senyawa fenolat. Selain untuk beradaptasi melawan cuaca, fenol digunakan untuk menghambat replikasi virus. Namun, ketika gangguan terlalu berat dan bermacam-macam, tanaman akan kewalahan. Pembentukan zat fenol ini selain membutuhkan unsur hara yang cukup, juga membutuhkan energi yang besar. Tanaman memperoleh energi dari sinar matahari dan senyawa adenosin trifosfat atau ATP. Saat memasuki fase generatif atau di saat menghadapi perubahan cuaca yang tidak stabil, energi tanaman berkuras. Itulah sebabnya, pada fase-fase tersebut penyakit lebih mudah masuk dan berdampak pada tanaman. Lantas, bagaimana jika kita sudah memberikan pupuk fosfat secara cukup, namun kondisi tanaman masih lemah? Hal ini menandakan unsur P tidak terserap secara optimal, karena berbagai kendala pada tanah seperti pH dan sifat fisik tanah. Unsur P hanya cukup bagi pembentukan organ-organ seperti bunga, biji, tunas, dan percabangan tanpa tersisa untuk pembentukan energi tanaman. Untuk itu, berikan unsur P agak melebihi kebutuhan standar, terutama pada fase-fase peralihan. Mordenfol merupakan pupuk spesial fosfat dan magnesium dalam bentuk cair yang paling cocok untuk keperluan tersebut. Lalu, bagaimanakah cara pemulihan tanaman? Pemulihan adalah bagian yang tidak kalah penting dan kebanyakan kita lupakan. Tanaman yang terdampak oleh virus tentu akan menurun kualitas pertumbuhan dan produktivitasnya, sehingga perlu selalu kita pulihkan kondisinya. Usaha pemulihan ini tidak harus menunggu hingga virus dan hama-hama vektornya berhasil dikendalikan, tetapi harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Perlu diketahui, setiap tanaman yang terserang virus selalu berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri secara alamiah agar dapat bertahan hidup. Namun, seringkali tanaman kewalahan menghadapi perkembangan virus yang cukup masif. Untuk membantu tanaman dalam memulihkan kondisinya, perlu dibantu dengan pemberian Vitaron yang mengandung unsur-unsur mikro dalam komposisi yang tepat, di samping pemupukan dan pengendalian hama secara berkesinambungan. Ketika tanaman berhasil dipulihkan, tugas selanjutnya adalah mempertahankan produktivitas atau mengejar kerugian yang terjadi selama tanaman berdampak virus. Aplikasi Kalinet adalah pilihan paling tepat untuk mengejar produktivitas panen. Ada sebuah pertanyaan, mengapa tanaman cabai varietas lokal lebih tahan terhadap virus? Jawabannya, karena varietas-varietas lokal masih belum mengalami rekayasa genetika, di mana sifat-sifat ketahanan alamiahnya masih bertahan. Berbeda dengan varietas hibrida yang memang didesain untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, sehingga sifat-sifat genetik daya tahan alamiahnya tergantikan oleh sifat kemampuan produktivitas tinggi dengan kualitas panen yang lebih baik.
Namun, dari pantauan kami, di mana wilayah-wilayah tertentu yang sangat intensif menanam varietas lokal pun akhirnya tak luput juga dari serangan virus. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang tantangan virus pada budidaya cabai dan langkah-langkah yang dapat sahabat ambil untuk menghadapinya. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa membantu sahabat dalam merawat tanaman cabai dan meningkatkan produktivitas panen sahabat. Jika sahabat memiliki pengalaman atau tips lain dalam mengatasi serangan virus, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga tanaman cabai sahabat selalu sehat dan produktif. Selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.